Israel masukkan roh ke badan Adam AS. Dijadikan pada tubuh Adam ada 9 rongga atau liang. 7 buah liang di kepala, dan 2 buah liang di bawah badan letaknya. 7 buah letaknya di kepala. 2 liang mata, 2 liang telinga, 2 liang hidung, dan sebuah liang mulut. Yang 2 macam di bawah. Sebuah liang kemaluan dan liang dubur. Dijadikan pula 5 buah panca indera. 1. Mata alat penglihatan. 2. Hidung alat penciuman. 3. Telinga alat pendengaran. 4. Mulut alat perasa manis, masin dan sebagainya. 5. Anggota tubuh lainnya seperti kulit, telapak tangan untuk perasa, halus kasar, dan sebagainya. Ketika Allah akan jadikan Adam, tanah itu dicampuri air tawar, air masin, air hanyir, angin dan api. Kemudian Allah resapkan nur kebenaran dalam diri Adam dengan berbagai macam sifat. Lalu tubuh Adam itu digenggam dengan genggaman, jabarut kemudian diletakkan di dalam alam malakat. Sesungguhnya tanah yang akan dijadikan tubuh Adam adalah tanah pilihan. Maka sebelum dijadikan patung, tanah itu dicampurkan dengan rempah-rempah, wangi-wangian dari nur sifat Allah, dan dirasmi dengan air hujan, Bahrul Uluhiyah. Kemudian tubuh itu dibenamkan dengan air Kudral Elzahnya, yaitu sifat, jalan dan jamal, lalu diciptakan menjadi tubuh Adam yang sempurna. Coba perhatikan firman Allah dalam surah Ad-Dahr ayat 1 sebagaimana yang berbunyi sebagai berikut. Apakah tidak datang kepada manusia kabar berita suatu zaman yang tidak dapat disebut-sebutkan menurut perhitungan manusia? Yang maksudnya Allah ciptakan alam semesta dan termasuk Adam dalam waktu yang sangat lama, yang tidak dapat ditaksir dan dikira-kira menurut perhitungan manusia zaman sekarang. Menurut keterangan ulama, ketika tubuh Adam diselubunginya dalam waktu 120 tahun, 40 tahun di tanah yang kering, 40 tahun di tanah yang basah, dan 40 tahun yang hitam dan berbau. Kemudian Allah rubah tubuh Adam dengan rupa kemuliaan. Maka tertutuplah pemandangan mata malaikat daripada melihat hakikat yang sebenarnya. Mereka memandang rendah akan bakal kejadian Adam lantaran menurut penglihatan yang nyata asal kejadian Adam. Tiada lain sebabnya dari kurang makrifat mereka. Memang para malaikat telah mengetahui bahwa Adam ini akan menjadi khalifah Tuhan di dunia. Sudah tentu mereka merasa hairan, mengapa orang yang akan menjadi khalifah Tuhan demikian asal kejadiannya. Sedangkan bangsa malaikat asal kejadian mereka dari cahaya. Demikian pula roh, ketika itu diperintah masuk ke dalam tubuh Adam, ia pun merasa enggan, segan dan malas untuk masuk ke tubuh Adam yang masih merupakan patung yang kini sudah mengeras seperti batu. Roh itu bukan masuk, malah ia berputar-putar, mengelilingi patung Adam yang terlantar di situ dikelilingi malaikat yang menyaksikan seperti Jibril, Mikail, Israfil, Israel dan lain-lain malaikat lagi. Kemudian Allah menyuruh malaikat Israel untuk memaksa roh itu masuk ke dalam tubuh Adam. Akhirnya mahu tidak mahu roh itu menyerah kepada Israel. Ia dimasukkan ke dalam tubuh Adam, lalu roh itu masuk perlahan-lahan sehingga ke kepalanya yang mengambil masa selama 200 tahun. Demikianlah Allah memberi kekuatan kepada Israel untuk memasukkan roh ke dalam tubuh Adam. Dahulu Israel ditugaskan mengambil tanah untuk Adam, dan kini dia pula ditugaskan untuk mencabut nyawa umat manusia. Setelah ia meresap ke kepala Adam, maka terjadilah otak dan tersusunlah urat-urat sarafnya dengan sempurna. Kemudian terjadilah matanya, seketika itu matanya terus terbuka melihat dan melirik ke kiri dan ke kanan. Dan juga melihat ke bawah di mana sebahagian daripada badannya masih merupakan tanah keras. Dilihatnya kiri dan kanan para malaikat yang sedang menyaksikan kejadian dia. Ketika itu telinga Adam telah dapat mendengar para malaikat mengucap tasbih memuji kebesaran Allah, dengan bermacam-macam ucapan kalimat tasbih dengan suara merdu dan mengasyikkan. Kemudian ketika roh sampai ke hidungnya lalu ia bersin, serta mulutnya terbuka. Ketika itu Allah ajarkan mengucap Alhamdulillah. Itulah ucapan Adam pertama kali ke hadrat Allah.
Lalu Allah berkata, "Yarhamukallah," yang artinya, "Semoga engkau diberi rahmat Allah." Oleh kerana itu jika orang bersin menjadi ikutan sunat mengucap, "Alhamdulillah," dan orang yang mendengarnya sunat mengucap, "Yarhamukallah." Kemudian ketika roh sampai pada dadanya, tiba-tiba saja ia mahu bangun. Padahal sebahagian badannya ke bawah masih menjadi tanah keras. Di sini menunjukkan sifat manusia yang suka tergesa-gesa tidak sabar. Sebagaimana firman Allah SWT maksudnya. Dan adalah manusia itu, suka tergesa-gesa. Maka ketika roh itu sampai di bahagian perutnya maka terjadilah susunan isi perut dengan sempurna. Maka seketika itu terasalah lapar. Kemudian terus roh itu meresap sampai ke seluruh tubuh Adam. Tangan, kaki, lalu terjadi darah daging dan tulang, urat-urat berkulit dengan sempurna, yang mana kulit itu kian lama kian bagus dan halus. Begitulah proses kejadian-kejadian tubuh Adam. Menurut riwayat ketika Adam masih berada di surga sangat baik sekali kulitnya. Tidak seperti warna kulit kita sekarang ini. Kerana setelah Adam diturunkan ke dunia, terjadilah perubahan warna kulitnya. Sebagai peringatan, yang masih tertinggal warnanya hanya pada kuku manusia. Hal ini kita biasa lihat meskipun orang kulitnya hitam, tapi warna kuku adalah sama, ialah putih kemerah-merahan. Suatu keterangan bahwa Nabi Adam AS dikenali dengan gelaran Abul Bashar, Bapa segala manusia, dan Nabi Muhammad SAW pula dengan gelaran Abul Ruh Atan Abul Arwah, Bapa segala roh. Setelah kejadian Adam sempurna sebagai manusia, maka dialah merupakan jenis makhluk manusia yang pertama. Wajahnya cukup cantik, semua malaikat berasa kagum lihat Adam yang begitu menawan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa makhluk yang asalnya dari tanah kini kelihatan indah dan menawan. Kemudian Adam dipakaikan dengan pakaian kebesaran dari surga dengan mahkota yang ditatah intan berlian yang menambahkan lagi keagungannya sebagai seorang raja atau khalifah. Setelah itu Adam duduk di atas kerusi keemasan yang bertatah pemata sambil dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian setelah Adam duduk di atas kerusi itu, lalu dia diusung oleh 4 orang malaikat serta diiringi oleh ribuan malaikat untuk diperkenalkan kepada penghuni di langit yang pertama sehingga ke langit yang ke-7 sampailah ke surga. Menurut riwayat mengatakan Adam diarak oleh malaikat selama lebih kurang 100 tahun. Setelah itu barulah Adam dibawa ke surga yaitu tempat Adam mula-mula dijadikan. Kemudian datanglah Jibril membawa seekor kuda dari surga yang berwarna hijau muda serta bersayap. Baunya sangat harum serta dapat berkata-kata seperti manusia. Di belakang kuda itu terdapat tempat duduk yang selesa. Jibril memegang tali pemacu, Mikail duduk di sebelah kanan Adam manakala Israfil pula duduk di sebelah kiri beliau. Diceritakan di mana saja Adam pergi dia selalu mengucapkan Assalamualaikum, yang mana ia dijawab oleh setiap para malaikat dengan Waalaikumsalam.